Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja teman-teman sekalian telah selesai menyimak materi mengenai glikolisis. Selanjutnya, mari kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bioenergetika. Oh ya, apa itu bioenergetika? Bioenergetika dalam bidang biokimia dan biologi merupakan sel yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan, di mana tujuan bioenergi adalah untuk menggambarkan bagaimana organisasi yang hidup memperoleh dan mengubah energi untuk melakukan pekerjaan biologis. Lintas biosintetik atau anabolik terdiri atas 3 tahap. Sintetis protein mulai dengan pembentukan asam alfa-ketol, kemudian teraminasi oleh donor gugus amino, membentuk asam alfa-amino. Dan produk akhirnya dijadikan sebagai rantai polipeptida membentuk berbagai jenis protein. APT pembawa energi berperan dalam 4 aktivitas. Aktivitas yang pertama dapat memberikan energi yang diperlukan dalam proses biosintesis. Yang kedua, sumber energi untuk motilitas dan kontraksi sel. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai transport nutrien melalui membran. Dan yang keempat, menjamin informasi genetik secara tepat selama biosintesis DNA, RNA, serta protein. Berikut ini merupakan contoh molekul ATP. Nah, bisa dilihat, untuk pemotongan molekul ATP dilakukan pada ikatan antara ikatan P dengan O. ATP sebagai pembawa energi, di mana dalam siklus ini diperlihatkan reaksi antara ADP dan PI secara katabolisme menghasilkan ATP. Energi ATP ini digunakan biosintesis kontraksi motilitas transport aktif dan pemindahan informasi genetik. Berikut merupakan molekul NADP bentuk tereduksi dan NADP bentuk teroksidasi. Bahan bakar tereduksi dikatabolisme menjadi produk teroksidasi, di mana NADP+ diubah menjadi NADPH prekursor teroksidasi, tereaksi biosintetik reduktif menjadi produksi biosintesis tereduksi. Lintas metabolik diatur dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama melalui kerja enzim alosterit, dan yang kedua pengaturan hormon, serta tahap yang ketiga pengontrolan konsentrasi enzim. Siklus ATP dan bioenergetika sel bergantung terhadap hukum pertama termodinamika, di mana hukum ini berbunyi, dalam setiap perubahan fisik atau kimia, jumlah total energi pada lingkungan adalah tetap. Dan hukum yang kedua termodinamika yang berbunyi, semua perubahan fisik atau kimia cenderung berjalan menuju arah yang sedemikian rupa, sehingga energi yang bermanfaat terurai secara irreversibel menjadi bentuk acak yang tidak teratur, yang disebut sebagai entropia dan berhenti pada titik kesetimbangan. Kuantifikasi perubahan dalam energi bebas, panas, serta entropi dalam reaksi pada suhu dan keadaan tetap bisa dihitung dengan menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S, di mana delta G ini merupakan perubahan energi bebas pada sistem yang sedang berlangsung. Kemudian, delta H atau bisa disebut sebagai entalpi, ini merupakan perubahan kandungan panas pada sistem. T ini merupakan suhu absolut pada saat proses berlangsung. Dan delta S merupakan perubahan entropi sementara atau yaitu perubahan entropi sistem dan lingkungan. Nah, jadi teman-teman, pada proses menuju kesetimbangan, entropi semesta atau delta S akan meningkat sehingga ditandai dengan tanda positif atau plus. Nah, itu akan terjadi perubahan pada energi bebas atau delta G sehingga nantinya akan bernilai negatif. Perubahan entalpi atau delta H akan bernilai negatif apabila melepas panas ke lingkungan, serta akan bernilai positif apabila menyerap panas dari lingkungan. Jadi kebalikannya ya. Sel heterotrof menggunakan energi diantaranya untuk yang pertama,
biosintetis dari molekul pemula yang lebih kecil. Yang kedua, menjalankan kerja mekanis seperti konsentrasi otot. Dan yang ketiga, mengangkut biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah yang berkonsentrasi lebih tinggi. Kemudian, pemindahan gugus fosfat dari ATP ke suatu molekul penerima. Dua senyawa fosfat dihasilkan pada pemecahan senyawa glukosa menjadi laktat, di mana dua senyawa pemberi gugus fosfat kepada ADP, diantaranya yaitu yang pertama, 3-fosfoglyceryl fosfat, yang kedua, fosfoenol pirufat. Selanjutnya, pemindahan gugus fosfat oleh ATP di katalisis kinase atau heksokinase, di mana reaksi yang terjadi yaitu antara ATP ditambah dengan D-glukosa dengan bantuan Mg+, akan menghasilkan ADP dan alfa D-glukosa 6-fosfat. Bisa dilihat reaksinya. Lalu selanjutnya, ATP ditambah gliserol dengan bantuan Mg+, akan menghasilkan ADP dengan L-gliserol 3-fosfat. Proses penggunaan ATP oleh kontraksi dan relaksasi otot. ATP memberikan energi pada kerja sel, yaitu pada kerja sel mekanik pada kontraksi otot, dan kerja osmotik atau kerja melawan konsentrasi yang diperlukan untuk melakukan transport melalui konsentrasi gradien. Adapun kontraksi ototnya yang dijelaskan dalam gambar adalah sebagai hasil entraksi myosin head dan dengan aktifin filamen di dekatnya. Selama entraksi itu terjadi hidrolisis ATP sehingga terjadi perubahan konformasi. Kemudian pada tahap 1 myosin head mengikat ATP dan berada pada keadaan bebas. Pada tahap kedua, hidrolisa terjadi di mana ATP berubah menjadi ADP dan fosfat. Myosin head tetap berada pada keadaan tidak terikat atau bebas dengan filamen aktin. Reaksi tahap 1 menjadi tahap 2 itu merupakan reaksi reversibel. Myosin head melepaskan fosfat dan akan terikat dengan filamen aktin yang merupakan tahap 3. Adapun pada tahap 4 dihasilkan terjadi perubahan konformasi dan myosin head sehingga terjadinya power strong. Nah, setelah terjadi power strong, myosin head kembali mengikat ATP dan berada dalam keadaan bebas kembali. Kontraksi otot dihasilkan oleh adanya kontraksi Ca2+ di sitoplasma yang terjadi secara tiba-tiba. Sinyal dari sel saraf akan menstimulasi perubahan potensial pada membran sel, yang kemudian akan diteruskan dari plasma membran ke myofibril melalui transfer tubule. Pada saat transfer tubule, tereksitasi Ca2+ release channel terbuka dan ion Ca2+ keluar dari sarakoplasmik retikulum ke sitoplasma. Kenaikan Ca2+ hanya terjadi secara singkat karena ion Ca2+ dipompa kembali ke sertoplasmik retikulum oleh Ca2+ di ATPase yang banyak terdapat di membran. Troponin C dan troponin I bertindak sebagai kepala dan troponin T bertindak sebagai ekor dan berikan dengan tropoininsin. Troponin I berikatan dengan aktin, dan bila troponin I digabungkan dengan troponin T serta tropoinminsin, maka kompleks ini akan menghambat interaksi aktin serta interaksi antara myosin walaupun ada ion Ca2+ di dalamnya. Dan bila sudah mengikat ion Ca2+, maka akan kehilangan efek inhibisi dari dua molekul troponin lainnya. Maka dari itu, hanya ada satu molekul kompleks tropoinin untuk setiap 7 monomer aktif. Fosfokeratin merupakan sejumlah senyawa fosfat yang bekerja dalam otot jaringan yang mudah terangsang, seperti otak dan syaraf. Fungsi dari fosfokeratin ini adalah untuk mempertahankan konsentrasi ATP dalam sel otot. Penggunaan ATP untuk mengkontraksi menjadi ADP dan kreatin.
Dari reaksi tersebut dapat terlihat bahwa fosfokeratin akan bereaksi dengan ADP, di mana fosfokeratin ini akan melepas gugus fosfat yang nantinya akan berikatan dengan ADP. Nah, teman-teman, jadi dari penggabungan gugus fosfat dan ADP ini nantinya akan menghasilkan ATP. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan dua cara untuk mempertahankan ATP pada otot kerangka yang berkontraksi secara cepat dalam keadaan anaerobik. Nah, untuk gambar pertama adalah penguraian ATP menjadi ADP. Dan gambar kedua merupakan penguraian ADP menjadi AMP. ATP digunakan untuk kerja konsentrasi, di mana kerja itu akan menyangkut ion ataupun molekul ke dalam membran atau cairan lain yang konsentrasinya pekat. Adapun perhitungannya dapat menggunakan persamaan berikut. Bisa teman-teman lihat, di sini ada rumus delta G sama dengan 2,303 RT log C1 per C2, di mana C1 di sini merupakan konsentrasi senyawa terlarut dalam medium sekeliling, sedangkan C2 merupakan konsentrasi di dalam sel. Dalam sel darah merah, transport Na+ dan K+ melalui membran oleh ATPase pengangkut Na+ dan K+ juga sebagai pompa molekuler dan penghidrolisis ATP menjadi ADP dan PI. Di sitosol, konsentrasi K+ kurang lebih mencapai 100 mm. Di lain pihak, di sel darah merah, konsentrasi K+ kurang lebih mencapai 3 mm. Sedangkan konsentrasi Na+ mencapai 100 mm. Tetapi di sel darah, konsentrasi Na+ mencapai 4 mm. Untuk mempertahankan gradien ini bergantung pada input ATP-nya. Nah, selain ATP, terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang rendah, di antaranya itu seperti ATP dan DATP, GTP dan DJTP, CTP dan DTTP, serta UTP.